Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Hakul Yakin. Pendidikan terakhir adalah Magister Ilmu Komputer. Nah, saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Padang sebagai programmer unit sistem informasi. Nah, sebelumnya saya sudah berpengalaman di bidang IT ini lebih kurang 13 tahun. Semenjak 2008 hingga saat ini 2021. Nah, dalam perjalanan lebih kurang 13 tahun tersebut, banyak pengalaman-pengalaman yang saya lalui, khususnya di bidang teknologi informasi. Saya dahulu juga sempat menjadi seorang tenaga pendidik, baik itu guru di SMK maupun menjadi seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Barat. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya lalui di kurang 13 tahun, maka banyak hal yang saya alami, banyak hal yang saya lihat di lapangan. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, maka saya berpikir harus melakukan sebuah tindakan yang dapat membantu teman-teman, baik itu mahasiswa, atau itu alumni, atau teman-teman yang bergerak di bidang teknologi informasi, khususnya di bidang programmer. Nah, maka dari hal itu saya berpikir untuk membangun sebuah wadah pembelajaran, saya berpikir untuk membangun sebuah media pembelajaran untuk rekan-rekan semuanya, sehingga mampu menjadi seorang programmer yang handal, belajar dengan secara terstruktur, kemudian mampu mencapai target waktu selama kita dalam dunia pendidikan. Sedikit saya bercerita, dahulu saya mulai belajar program itu dari tahun 2008. Nah, untuk mencapai membuat sebuah program yang cukup bagus, yang bisa dijual ke dunia industri maupun lingkungan industri, maka saya membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya, karena mungkin keterbatasan dari literatur, buku, kemudian sumber belajar yang sangat terbatas pada waktu itu, dan juga pada waktu itu sangat sedikit sekali programmer, khususnya di daerah saya, yaitu di Kota Padang. Maka saya sedikit kesulitan dalam belajar program. Nah, maka hal itu saya butuhkan waktu berapa tahun untuk bisa membuat sebuah aplikasi yang betul-betul siap untuk dijual ke dunia industri. Nah, berdasarkan dari pengalaman itu, maka saya mulai berpikir membuat sebuah media pembelajaran, membuat sebuah platform, membuat sebuah wadah pembelajaran, sehingga teman-teman di lapangan itu dapat dengan cepat mempelajari sebuah program dan membuat sebuah program, sehingga program itu betul-betul bisa dijual ke industri dengan status layak, atau teman-teman bisa menguasai sebuah program untuk dapat bekerja di sebuah perusahaan. Tergantung nanti visi dari teman-teman semuanya. Maka kami beserta tim membangun sebuah wadah pembelajaran itu dengan nama Hak Academy, dengan slogan Max Coding Easier. Membuat sebuah coding itu akan menjadi lebih mudah. Nah, ada beberapa alasan sebenarnya kenapa kita membangun sebuah platform
belajar pemrograman komputer itu dalam naungan Hak Akademi, ada beberapa alasan yang kami dasari atas terbangunnya Hak Akademi ini. Yang pertama itu adalah bagaimana kami ke depannya itu bisa membantu baik itu siswa maupun mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan, khususnya mahasiswa program studi yang bergerak di bidang komputer. Nah, mungkin kalau kita lihat ada beberapa program studi yang bergerak di komputer, salah satunya adalah sistem informasi, atau teknik informatika, atau sistem komputer, kemudian manajemen informatika, kemudian teknik informatika, ya, dan sebagainya. Itu bisa menyelesaikan pendidikannya secara cepat, kemudian dengan menguasai materi-materi yang ada di khususnya di pemrograman komputer, kemudian mendapatkan indeks prestasi yang cukup baik, ya, kemudian mampu menyelesaikan tugas akhir, apakah itu ketika rekan-rekan mahasiswa magang atau ketika rekan-rekan mahasiswa mau menyelesaikan proyek akhir, ya, atau tugas akhir atau skripsi. Nah, itulah kenapa kami membangun Hak Akademi ini. Kenapa kami yang pertama itulah membantu mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan dalam perkuliahan, karena ketika kami, ya, saya khususnya ketika kuliah di beberapa universitas, nah itu banyak kendala-kendala yang saya alami, dan ketika kami analisa, saya coba diskusi dengan teman-teman rekan mahasiswa juga pada waktu itu secara kelompokan masalahnya itu hampir sama. Nah, persamaannya di mana? Yang pertama adalah ketika teman-teman, ya, ketika saya kuliah pada waktu itu, ya, kecenderungan yang saya alami itu adalah ketika mulai perkuliahan, itu semester 1 dengan semester 2, ya, mata kuliah itu sering tidak klop, ya, atau kita tidak mengetahui kesinambungan antara semester 1 dengan semester 2, semester 2 dengan semester 3, semester 3 dengan 4, sampai semester 8 atau semester 7, ya, 3,5 tahun. Nah, akhirnya apa? Ketika kita sudah 3 tahun kuliah, kita belum mendapatkan apa-apa, kita belum menguasai apa-apa, ya. Nah, sementara kita sudah berada pada penghujung perkuliahan, ya, dan kita dihadapkan pada kondisi magang atau membuat sebuah skripsi, ya, tugas akhir. Tapi sementara kita belum menguasai satu pemrograman yang betul-betul kuasai untuk kita bisa membuat sebuah tugas akhir atau program skripsi seperti itu. Kenapa? Karena begitu banyak bahasa pemrograman yang kita pelajari pada waktu perkuliahan, sementara kita tidak mengerti keterkaitan antara mata kuliah A dengan mata kuliah B, semester 1 dengan semester 2, sehingga kita bingung, ya. Sehingga kita bingung, kita fokusnya hanya untuk mengejar indeks prestasi dengan 3 koma atau cum laude, tetapi kesinambungan program sendiri kita tidak memahami itu, ya. Maka di semester 7 atau 8 kita tidak lagi mampu untuk betul-betul menguasai sebuah program. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Maka banyak teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang kami temui pada waktu itu, dia minta tolong sama pihak lain, ya, atau pihak ketiga atau pihak orang lain untuk membuat sebuah program menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, ini sangat miris yang kami temui di lapangan, sehingga yang membuatkan programnya itu adalah orang lain. Pertanyaannya adalah 3,5 tahun teman-teman kuliah pada waktu itu, apakah tidak cukup waktu untuk menguasai
dan mampu untuk membuat sebuah program. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya inilah hal mendasar kenapa kami dan tim bersama-sama membangun Hak Akademi ini. Kami berharap nanti dengan adanya Hak Akademi ini, dengan adanya platform media pembelajaran ini, teman-teman dapat terarah, terstruktur, ya, kemudian dengan penyampaian bahasa yang mudah dimengerti untuk teman-teman bisa menguasai pemrograman. Nah, sekedar kita ketahui di Hak Akademi ini kita fokusnya adalah pada pemrograman berbasis web, ya. Kita akan nanti membangun sebuah web company profile atau membangun sebuah aplikasi-aplikasi yang berbasis web, ya. Nah, yang kedua adalah membantu siswa atau mahasiswa atau alumni, ya, maupun teman-teman yang awam yang belum mempunyai background IT yang tertarik di dalam dunia pemrograman agar dapat menguasai pemrograman dan bersaing di dunia kerja. Nah, kenapa alasan yang kedua ini kami jadikan dasar dari kami membangun Hak Akademi ini? Karena kita sering melihat, ya, tamatan-tamatan di program studi sistem informasi ataupun teknik informatika ataupun yang lainnya, itu kita anggaplah satu kampus itu mewisuda lebih kurang mungkin 500 sampai 500 orang lah lebih kurang, atau 1.000 orang lah per tahun itu menciptakan alumni yang bergerak di bidang sistem informasi. 1.000 orang. Di Kota Padang, kita anggap ada 5 universitas atau 7 universitas yang mempunyai program studi sistem informasi atau teknik informatika. Nah, kita kalkulasikan, maka ada 5.000 lebih kurang atau 7.000 lebih kurang selama setahun perguruan tinggi swasta maupun negeri yang menciptakan alumni yang bergerak khususnya di bidang komputer, ya, atau sistem informasi atau teknik informatika. Nah, dari 7.000 tersebut, ya, pertanyaannya adalah apakah semuanya menguasai pemrograman? Ya, pengalaman kami adalah lebih kurang yang menguasai pemrograman itu hanyalah paling banyak itulah 5 sampai 10%. Ya, 5 sampai 10%. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak tamatan-tamatan sistem informasi maupun tamatan dari teknik informatika yang tidak mempunyai kemampuan dalam dunia programming. Apa efek yang terjadi? Efek yang terjadi adalah ketika dia bersaing di dunia kerja, baik itu perusahaan lokal, kemudian internasional, nasional, ataupun di pegawai negeri sipil, nah, maka mereka minder terlebih dahulu karena mereka tidak punya kemampuan, ya. Misalnya program sebuah bank atau perusahaan atau rumah sakit membuka lowongan kerja untuk programmer, tapi karena tidak mempunyai kemampuan dalam programming, maka dia tidak berani atau minder duluan, ya, untuk mampu bersaing di dunia industri. Nah, ini yang terjadi, ya, karena ketidakmampuan itu membuat mentalnya cukup mundur lah, kurang seperti itu. Nah, sementara dunia industri atau dunia di luar itu sangat membutuhkan tenaga IT yang handal. Nah, akhirnya sebelum bertanding, sebelum tes untuk bekerja di perusahaan, sudah mundur duluan karena memang tidak mempunyai skill, ya, kemampuan dalam programming. Nah, kami berharap dengan adanya Hak Akademi ini dapat dengan cepat membantu permasalahan-permasalahan baik itu mahasiswa maupun siswa maupun alumni
ataupun teman-teman di lapangan yang tidak mempunyai background IT untuk dapat menguasai programming ya atau pemrograman komputer. Itu harapan kita. Nah, yang ketiga adalah kita berharap kita mampu mencetak ribuan atau bahkan jutaan programmer baru yang siap membangun bangsa ini, bangsa Indonesia yang tercinta ini, apakah itu melebur dalam perusahaan-perusahaan skala nasional ataupun internasional, atau membangun startup-startup baru sehingga Indonesia terdepan dalam teknologi informasi. Karena saat ini memang kita sangat-sangat kekurangan dalam tenaga-tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Nah, teman-teman semuanya nanti dapat diskusi dengan kami, khususnya dengan saya pribadi. Teman-teman dapat mengunjungi website kami di hakacademy.id atau di media sosial kami di Instagram ada hak.academy, kemudian channel YouTube kami di Hak Academy. Kemudian teman-teman bisa diskusi dengan kami, dengan saya khususnya, untuk diskusi tentang pemrograman, atau mungkin teman-teman ada masalah, saya programmer awam nih ya, kemudian saya nggak tahu saya harus mulainya dari mana, saya harus belajar apa terlebih dahulu, kemudian belajar apa. Nah, kami akan bantu nanti diskusi dengan teman-teman semuanya bagaimana belajar itu secara terstruktur sehingga nanti dalam waktu tertentu teman-teman mampu menguasai dunia programmer ya, sehingga mampu membangun aplikasi-aplikasi yang siap untuk membantu industri. Teman-teman dapat WhatsApp saya di nomor 081277 925667. Kami berharap website yang kami bangun, kemudian media sosial kami itu dapat membantu teman-teman semuanya, khususnya di bidang komputer, sistem informasi, dan teknik informatika. Nah, teman-teman semuanya silahkan dukung terus kami di YouTube channel ini ya, dengan subscribe YouTube kami Hak Academy, kemudian jangan lupa like, kemudian komen dan share kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya untuk menjadi seorang programmer. Terima kasih. Sekian pengantar dari Hak Academy. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu teman-teman jadi programmer yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.